Halo sobat youtuber, jumpa lagi dengan channel PR. Kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang kesenian dari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan Tanjung Pinang sebagai ibu kotanya. Kepulauan Riau mempunyai kekayaan budaya yang beraneka ragam, dari mulai sastra, musik, dan tari dengan banyak pengaruh dari budaya Melayu dan Arab. Berikut ini saya sajikan 5 tarian tradisional khas daerah Kepulauan Riau. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, buat sobat yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan dengan update video-video terbaru saya. Oke, baiklah kita lanjut. Yang pertama, tari Melemang Tanjung Pisau. Tari Melemang merupakan seni tari tradisional dari Desa Penaga di Kabupaten Bintan. Tarian ini dahulunya merupakan hiburan di kalangan istana yang dipertunjukkan di depan para pembesar istana raja di Kerajaan Bintan tentunya. Kesenian ini berkembang pada masa Sultan Abdullah pada tahun 1526 atau 1526. Pada masa ini Kerajaan Bintan menjadi simbol adat dan budaya sastra kekuatan kerajaan Melayu. Para penarinya pun bukan rakyat biasa, tetapi para dayang yang berasal dari sekitar istana, termasuk daerah yang disebut sebagai Tanjung Pisau Penaga. Tarian ini dipersembahkan ketika sang raja istirahat, sehingga sampai sekarang pun tari Melemang yang dikenal tetap Tanjung Pisau Desa Penaga. Sesuai dengan tujuannya yang tidak lain adalah menghibur raja, maka kesenian yang memadukan unsur tari, musik, dan nyanyi ini mengisahkan tentang kehidupan seorang raja di sebuah kerajaan. Oleh karena itu, ada yang berperan sebagai raja, permaisuri, putri, dayang-dayang, dan lain-lain sebagainya. Kerajaan yang disebut sebagai Bintan memang sudah lama runtuh, namun demikian tarian yang pernah hidup di zaman bukan berarti harus terkubur bersamanya. Tarian itu kini masih tetap hidup di Tanjung Pisau Penaga Bintan dan malahan menyebar ke Daik Lingga. Dengan kata lain, tarian yang pada mulanya hanya berada di lingkungan istana ini, dewasa ini telah menjadi milik rakyat kebanyakan dengan durasi pementasan sekitar 1 jam. Dalam perkembangannya saat ini, tarian ini selalu ditampilkan pada acara-acara seremonial atau pentas seni dan berbagai festival sebagai kasanah tarian khas masyarakat Melayu yang telah dikenal luas di daerah ini. Tarian ini tergolong sangat digemari dilihat oleh masyarakat setempat. Dengan menyaksikan pertunjukan tersebut menambah nuansa kemelayuan dan semarak suasana bagi setiap acara yang menampilkan tarian tersebut. Setiap pementasan para penari mempertunjukkan kecakapannya dengan mengambil sesuatu, sapu tangan, uang receh, dan lain-lain sebagainya dengan cara melemang, berdiri sambil membongkokkan badan ke arah belakang. Oleh karena itu, tarian ini disebut sebagai tarian melemang. Nomor 2, tari Ayam Sundur. Ayam Sundur adalah salah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu di Kota Ranai, Kabupaten Natuna yang hingga kini masih ditemui keberadaannya. Kesenian ini berbentuk tarian diiringi dengan gendang dan nyanyian. Jumlah penari kesenian ini sebanyak 21 orang, terdiri 6 penari perempuan dan 15 orang penari laki-laki. Penari perempuan merupakan penari utama yang berada paling depan, sedangkan penari laki-laki posisinya berada di belakang penari perempuan. Penari laki-laki tidak selamanya berada di belakang, tetapi bisa sejajar dengan penari perempuan sesuai dengan lagu yang dilantunkan. Dan apabila semua penari berbaris sejajar, biasanya penari perempuan berada di tengah barisan, penari laki-laki berada di kiri, dan di kanan penari perempuan, supaya kelihatannya tampak lebih rapi. Oleh karena itu, penari kesenian Ayam Sundur jumlahnya ganjil.
3. Joget dangkong. Macam itik pulang petang dia jalan melenggang bibirnya merah. Joget dangkong dinamakan demikian berdasarkan bunyi dari alat musik joget tersebut, yang bunyinya dang dangkung, dang dangkung, dang dangkung. Alat musik yang digunakan adalah biola, gong, dan gendang. Dangkong dahulunya bisa dilaksanakan pada upacara pernikahan dan pada hari raya besar. Pertunjukan ini lebih mengetengahkan unsur hiburannya dan terlihat jelas pada nyanyian, musik, dan juga tarian yang tidak memiliki tujuan khusus. Oleh karena itu, dangkong tidak memiliki aturan khusus dalam pelaksanaannya. Tempat pertunjukan joget dangkong boleh sembarang tempat, bebas, waktunya tidak dibatasi, biasanya selama 1 malam, boleh lebih. Penyajian joget dangkong tidaklah seperti penyajian seni yang sifatnya ritual atau upacara. Penyajiannya tidaklah dipersiapkan secara ketat atau menggunakan syarat-syarat khusus. Hal ini juga teridentifikasi dengan fungsi utamanya yang semata-mata hanya sekedar untuk hiburan. Grup joget dangkong tidak hanya terdiri dari pemain musik, tetapi juga kadang penari dan penyanyi. Para penari didandan dengan pakaian dan perhiasan yang mencolok sehingga mampu mendaya tarik. Karena sifatnya menghibur tersebut, akhirnya fungsi dari pertunjukan dangkong lebih merupakan sebagai media interaksi sosial dari masyarakat dan dialog dari sub-etnis yang ada di sekitarnya. Baiklah sobat, itulah 3 tari asal dari Kepulauan Riau. Jangan lupa ikuti video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam itik pulang petang dia jalan melenggang bibirnya merah. 5 mereka kain tinggi sebelah betisnya membayang.